Selamat siang anak-anakku kelas 11. Nah, pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah dengan tema materinya pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pemerintahan Presiden Soeharto atau lebih kita kenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan istilah Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto yang ketika itu untuk segera mengatasi keamanan negeri yang dalam kondisi dan situasi yang tidak kondusif akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Soeharto telah bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masa Orde Baru memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau yang dikenal dengan istilah Repelita. Keberhasilan pelaksanaan pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1997 merupakan bagian catatan keberhasilan demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, kita perhatikan bagaimana penataan kehidupan politik masa Orde Baru. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto adalah pembubaran PKI. Kemudian yang kedua, penyederhanaan partai-partai politik dengan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan partai. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, dan Partai Kristen Indonesia. Dan yang ketiga adalah Golkar. Nah, ketiga partai inilah yang merupakan 3 kekuatan partai pada masa Orde Baru. Nah, ini langkah yang ketiga dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum secara berkesinambungan sebanyak 6 kali, itu pada tahun 1971, 77, 82, 87, 92, dan 97, dan semua pemilu dimenangkan oleh Golkar yang didukung oleh aparat pemerintah PNS dan ABRI. Nah, kita perhatikan yang keempat yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru adalah penerapan konsep dui fungsi ABRI. Nah, di mana ABRI ini berperan ganda baik dalam bidang pertahanan keamanan dan juga terjun ke dalam politik sosial dan ekonomi Indonesia. Nah, seogianya memang ABRI itu berperan sebagai kekuatan militer Indonesia. Tapi pada masa Orde Baru, ABRI juga berperan dalam bidang politik sipil, di mana para ABRI menjadi anggota DPR, MPR, dan DPD. ABRI banyak menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar. Hubungan antara ABRI dan Golkar dianggap sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Dan yang keempat, pelaksanaan pemerintahan negara banyak juga didominasi oleh anggota-anggota ABRI. Dan yang kelima adalah politik penyeragaman pelaksanaan P4 atau pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologi Pancasila sejak tanggal 21 Maret 1978. Rancangan pedoman penataran P4 itu disahkan melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 untuk menyelenggarakan penataran P4 dengan tujuan memberikan pemahaman yang sama tentang demokrasi Pancasila dan Pancasila sebagai satu-satunya azas tunggal bagi partai dan organisasi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian langkah yang berikutnya yang dilakukan kebijakan oleh pemerintahan Orde Baru adalah penataan politik luar negeri Indonesia. Nah, yang pertama mengembalikan Indonesia dari politik Old Devo, kapitalis imperialisme barat, dan Nevo dari blok timur
Kemudian ke politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kemudian yang kedua, Indonesia pernah keluar dari anggota PBB pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Yang ketiga, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura, dan kemudian mendirikan organisasi ASEAN. Yang keempat, negara Indonesia juga menormalisasi dan membangun kembali hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Barat. Yang kelima, Indonesia mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia melalui penandatanganan Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus tahun 1966. Yang keenam, Indonesia membekukan hubungan dengan RRC karena disinyalir terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, yang berikutnya kita perhatikan bagaimana kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Untuk mengatasi kemerosotan ekonomi, MPRS menyatakan perlunya mengeluarkan TAP MPRS nomor 23 MPRS 1966 yang menggariskan program jangka pendek dalam bidang ekonomi, yaitu program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, terutama diarahkan untuk pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, serta peningkatan kebutuhan sandang pangan. Dan pemerintahan Orde Baru juga melakukan pembangunan melalui Repelita yang akan menunjukkan tahapan pembangunan yang terencana, kemudian dievaluasi dan dikembangkan setiap 5 tahun sekali. Dalam hal pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru menitikberatkan program pengembangan sektor pertanian. Pemerintah menganggap ketahanan pangan adalah syarat utama bagi terwujudnya kestabilan ekonomi dan politik Indonesia. Orde Baru dianggap berhasil melakukan pembangunan secara fisik tetapi memiliki banyak kekurangan. Nah, untuk selanjutnya nanti minggu depan kita akan membahas kira-kira apa kekurangan dan kelemahan pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.